Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Suara denting sendok yang beradu dengan piring porselen terdengar nyaring di ruang makan yang sunyi. Hana duduk tegak, mengunyah nasi gorengnya dengan perlahan. Sementara Aris, suaminya, duduk di seberang meja dengan napas yang memburu. Di tangan Aris, sebuah buku tabungan berwarna biru terbuka lebar. Dilempar begitu saja ke atas meja hingga nyaris mengenai gelas air putih Hana. "Lihat ini, Hana. Lihat," bentak Aris. Suaranya menggelegar, merobek keheningan malam yang biasanya damai. Hana tidak langsung menjawab. Ia menelan makanannya, menyeka sudut bibirnya dengan tisu, lalu melirik sekilas ke arah buku tabungan itu. Angka saldo yang tertera di sana memang mengenaskan. Hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah, sangat jauh dari angka yang seharusnya ada untuk pasangan yang keduanya bekerja. Meski gaji Hana jauh lebih besar sebagai manajer pemasaran senior di sebuah perusahaan multinasional. Kenapa saldonya tinggal segini? Kemana larinya gaji 15 juta yang aku setorkan ke rekening bersama bulan ini? Aris menudingkan jarinya tepat ke wajah Hana. Matanya merah, urat lehernya menonjol. "Kau ini perempuan macam apa? Boros. Kau pikir aku cari uang pakai daun? Aku banting tulang di kantor, lembur sampai malam, tapi kau habiskan uangnya untuk hal-hal sampah." Hana menarik napas panjang. "Hal sampah apa yang kamu maksud, Mas?" Tanyanya tenang, terlalu tenang hingga membuat Aris semakin naik pitam. "Jangan pura-pura bodoh. Lihat belanjaanmu. Kemarin ada paket datang. Sepatu baru, kan? Belum lagi perawatan wajahmu itu. Kau hanya tahu cara menghabiskan uang, tapi tidak tahu cara menghargai keringat suami." Hana menatap mata Aris. Ia ingin tertawa, tapi rasa perih di hatinya jauh lebih kuat. Sepatu yang Aris maksud adalah sepatu lari yang ia beli dengan uang lembur pribadinya, yang tidak pernah masuk rekening bersama, karena sepatu lamanya sudah bolong. Sementara itu, Aris tidak pernah bertanya kemana larinya uang 15 juta itu sebenarnya. Aris tidak tahu bahwa bulan ini, Hana harus membayar cicilan mobil yang ditarik debt collector karena Aris lupa membayar bulan lalu. Hana juga mengirimkan 5 juta rupiah ke ibu mertuanya di kampung karena wanita itu mengeluh butuh biaya pengobatan. Padahal uang itu sebenarnya dipakai adik Aris untuk membeli motor baru. Belum lagi biaya listrik, air, dan belanja dapur yang harganya terus melambung. Semua itu Hana tutupi tanpa banyak bicara demi menjaga harga diri suaminya sebagai kepala keluarga. "Aku tidak seboros yang kamu pikir, Mas," ucap Hana lirih. "Alasan? Semua perempuan memang sama, hanya tahu menghisap darah suami. Mulai hari ini, aku muak. Aku lelah menghidupimu yang tidak tahu diri ini. Kau punya gaji sendiri, kan? Pakai gajimu. Jangan sentuh uangku sepeser pun." Aris berdiri, menendang kursinya hingga terjatuh ke belakang. Ia mendekat ke arah Hana, mencondongkan tubuhnya dengan tatapan meremehkan. "Mulai besok, urus hidupmu sendiri, beli makanmu sendiri, bayar keperluanmu sendiri, urus cucianmu sendiri. Aku tidak mau tahu lagi. Uangku akan aku pegang sendiri supaya tidak habis kau hambur-hamburkan untuk gaya hidupmu yang tidak jelas itu." Hana terpaku. Kalimat itu seperti sembilu yang menyayat hatinya, namun sekaligus menjadi kunci pembuka belenggu yang selama ini mengikatnya. Selama 3 tahun pernikahan, Hana selalu berusaha menjadi istri yang berbakti. Ia menyembunyikan fakta bahwa ia memiliki aset properti, saham, dan bisnis sampingan yang hasilnya 3 kali lipat dari gaji Aris. Ia melakukan itu semua agar Aris tidak merasa rendah diri. Ia rela memakai daster lama di rumah dan menyisihkan egonya agar Aris merasa berkuasa. Namun malam ini, di depan nasi goreng yang mulai mendingin, Hana menyadari bahwa pengorbanannya tidak dianggap. Di mata Aris, dia hanyalah beban. Benalu yang menghabiskan uangnya. Urus hidup masing-masing. Hana mengulang kalimat itu dengan nada datar. "Ya, kau dengarkan? Jangan minta 1 rupiah pun dariku mulai besok." Aris mendengus, lalu melangkah kasar menuju kamar, membanting pintu dengan kekuatan yang membuat bingkai foto pernikahan mereka di dinding bergetar. Hana tetap duduk di kursinya.
Ia menatap buku tabungan yang tergeletak malang itu. Pelan-pelan, sebuah senyum tipis, senyum yang dingin dan penuh tekad, muncul di wajahnya. Ia mengambil ponselnya, membuka aplikasi perbankan, dan melihat saldo di rekening pribadinya yang berjumlah 9 digit. Baiklah, gumam Hana pada kegelapan ruang makan. Kalau itu yang kamu mau, Mas, mari kita lihat. Siapa yang sebenarnya menopang siapa di rumah ini? Hana bangkit berdiri. Ia tidak menangis. Air matanya sudah kering sejak Aris mulai membentaknya setahun yang lalu karena masalah-masalah sepele. Ia mulai membereskan meja makan, tapi kali ini ia hanya mencuci piring dan sendok yang ia gunakan. Piring Aris yang masih menyisakan sisa makanan dibiarkannya tergeletak begitu saja. Ia berjalan ke dapur, mengambil spidol permanen, lalu menuliskan nama Hana pada botol susu, selai, dan beberapa bahan makanan di kulkas yang ia beli dengan uang pribadinya. Ia juga memindahkan deterjen dan peralatan mandinya ke dalam lemari kecil yang dikunci. Malam itu, Hana tidur di sofa ruang tamu. Bukan karena ia terusir, tapi karena ia tidak sudi berbagi udara dengan pria yang baru saja membuang tanggung jawabnya. Dalam kegelapan, Hana merancang rencana. Jika Aris ingin hidup sendiri, maka ia akan memberikan simulasi hidup mandiri yang paling nyata untuk suaminya itu. Besok pagi akan menjadi awal dari keruntuhan harga diri Aris yang sombong. Dan Hana tidak sabar melihat bagaimana pria itu memohon-mohon nantinya. Sinar matahari pagi menembus jendela kamar, menyinari wajah Aris yang masih terlelap. Biasanya, ia akan terbangun oleh aroma kopi yang harum dan suara desis penggorengan dari dapur. Namun, pagi ini berbeda. Suasana rumah terasa sunyi senyap, seperti tak berpenghuni. Aris menggeliat. Tangannya meraba sisi tempat tidur yang sudah kosong. Hana biasanya sudah bangun sejak subuh untuk menyiapkan kemejanya yang kaku berkanji dan sarapan hangat. Dengan nyawa yang belum terkumpul penuh, Aris melangkah ke dapur. Ia berharap melihat piring berisi nasi goreng atau setidaknya setangkup roti bakar. Namun, meja makan itu kosong melompong. Bersih, kecuali satu gelas bekas minum Hana yang sudah dicuci dan diletakkan di rak pengering. "Hana, mana sarapanku?" teriak Aris sambil membuka tudung saji yang nihil isinya. Hana muncul dari arah ruang cuci, sudah berpakaian rapi dengan setelan kantor yang elegan, blazer berwarna emerald yang membuatnya tampak sangat berkelas. Ia sedang memakai jam tangan emasnya dengan tenang. "Sarapan apa, Mas? Kan tadi malam kamu bilang, mulai hari ini kita urus hidup masing-masing." "Aku sudah sarapan tadi, beli bubur ayam di depan," jawab Hana tanpa menoleh. Suaranya sedatar aspal jalanan. Aris tertegun sejenak, namun egonya langsung mengambil alih. "Oh, bagus. Siapa juga yang butuh masakanmu? Aku bisa beli yang lebih enak di kantor," ketusnya. Ia kemudian melangkah ke kamar mandi, bermaksud mandi cepat karena ia sudah hampir terlambat. Namun, kejutan kedua menantinya di kamar mandi. Rak yang biasanya penuh dengan sabun cair, sampo, dan pembersih wajah kini kosong. Hanya tersisa sikat gigi Aris yang kesepian dan sebatang sabun batang murah yang sudah hampir habis. Hana telah memindahkan semua perlengkapan mandi premium yang selama ini dibelinya ke dalam lemari pribadinya yang terkunci. "Hana, di mana samponya? Sabun cairnya habis?" teriaknya lagi dari dalam kamar mandi. "Itu barang belanjaanku, Mas. Kan kamu bilang jangan pakai uangmu untuk barang tidak berguna. Jadi, mulai sekarang, kamu beli perlengkapan mandimu sendiri ya. Pakai uangmu yang katanya mau kamu hemat itu," sahut Hana dari luar. Aris menggeram. Ia terpaksa mandi dengan sabun sisa dan mencuci rambutnya hanya dengan air. Kekesalannya memuncak saat ia membuka lemari pakaian. Biasanya, kemeja kerjanya sudah digantung rapi, licin tanpa kerutan. Pagi ini, kemeja-kemejanya masih menumpuk di keranjang pakaian kotor. Ia lupa bahwa selama ini Hanalah yang mencuci, menyetrika, dan menyemprotkan parfum laundry pada pakaiannya setiap akhir pekan. Dengan terpaksa, Aris mengambil kemeja dari tumpukan baju bersih yang belum disetrika. Kemeja itu tampak kusut dan kusam. Ia mencoba menyetrikanya sendiri, namun karena terburu-buru,
ia malah membuat lipatan yang aneh di bagian kerah. Sial! Umpatnya. Saat ia hendak berangkat, ia melihat Hana sedang memanaskan mesin mobilnya. Sebuah SUV putih yang sebenarnya cicilannya dibayar oleh Hana secara diam-diam melalui rekening pribadinya, meski atas nama Aris. Mas, aku berangkat duluan ya. Oh ya, karena kita urus hidup masing-masing, aku tidak akan mampir ke swalayan untuk beli stok kopi atau deterjen lagi. Kalau kamu butuh, silakan belanja sendiri. Ucap Hana sambil memakai kacamata hitamnya. Ia meluncur pergi, meninggalkan Aris yang terpaku di garasi dengan kemeja kusut dan perut keroncongan. Sepanjang hari di kantor, Aris merasa tidak nyaman. Rekan-rekan kerjanya memperhatikan kerutan di bajunya. Saat jam makan siang tiba, ia berniat pamer dengan makan di restoran steak mahal di depan kantor, membuktikan bahwa ia punya banyak uang sekarang. Namun, saat tagihan datang, matanya melotot. Makan siang itu menghabiskan Rp200.000. Hanya sekali makan siang saja sudah segini, batinnya. Biasanya, Hana membawakannya bekal sehat dan lezat yang jika dihitung-hitung hanya menghabiskan Rp30.000 per porsi. Sementara itu, di kantornya yang mewah, Hana duduk dengan tenang menikmati makan siang catering sehat langganannya. Ia membuka laptop dan melihat laporan keuangan bisnis kosmetiknya yang terus meroket. Selama ini, ia menyisihkan hampir 80% pendapatannya untuk investasi karena Aris selalu bersikeras bahwa gaji suami cukup untuk semua. Hana mengalah demi ego suaminya. Namun kini ia merasa bebas. Sore harinya, Aris pulang dengan perasaan lelah yang luar biasa. Ia berharap setidaknya ada keajaiban. Mungkin Hana sudah luluh dan memasak makan malam. Namun, saat ia membuka pintu rumah, pemandangan yang menyambutnya justru lebih menyakitkan. Hana sedang duduk santai di sofa, menonton serial Netflix sambil menikmati sepiring sushi premium yang dipesannya secara online. Aroma cuka nasi dan ikan segar memenuhi ruangan. "Kamu pesan sushi? Mana bagianku?" tanya Aris refleks. Hana menunjuk ke arah ponselnya. "Pesan saja sendiri, Mas. Pakai aplikasimu. Aku pesan ini pakai uangku sendiri. Jadi aku hanya pesan untuk 1 porsi." Aris menelan ludah. Rasa lapar dan gengsi berperang di dalam dirinya. Ia melangkah ke dapur, berniat memasak mie instan. Namun, saat ia membuka lemari stok makanan, ia menemukan selembar kertas tertempel di sana. Mulai hari ini, barang-barang di lemari ini, beras, mie instan, minyak goreng, bumbu dapur, adalah milik Hana. Harap tidak digunakan tanpa izin atau silakan ganti dengan uang tunai. Aris merasa seperti dipukul di wajah. "Kau keterlaluan, Hana. Masa cuma mie instan saja aku harus bayar?" Hana menoleh perlahan. Tatapannya tajam dan dingin. "Bukankah kamu yang bilang aku boros dan menghabiskan uangmu? Aku hanya memastikan tidak ada 1 butir beras pun milikmu yang masuk ke perutku. Dan aku harap kau juga melakukan hal yang sama. Adil, kan?" Aris tidak bisa menjawab. Ia membanting pintu dapur dan masuk ke kamar dengan perut keroncongan dan hati yang mendidih. Ia yakin Hana hanya sedang menggertak. Ia yakin dalam 2 atau 3 hari, Hana akan menyerah dan menangis memohon ampun padanya. Ia tidak sadar bahwa ini hanyalah permulaan dari runtuhnya dunia kecil yang ia bangun di atas keringat istrinya. Hana sama sekali tidak menggertak. Ia sedang membangun tembok, dan Aris baru saja menyadari bahwa ia berada di sisi yang salah. 1 minggu telah berlalu sejak perjanjian, urus hidup masing-masing, itu dimulai. Bagi Aris, 7 hari ini terasa seperti neraka yang perlahan-lahan memanas. Namun bagi Hana, ini adalah masa penyembuhan. Ia merasa seperti baru saja melepaskan ransel berisi batu seberat 50 kg yang selama ini ia panggul sendirian. Pagi itu, Aris berdiri di depan cermin kamar mandi dengan wajah kusam. Lingkaran hitam menghiasi matanya karena ia kesulitan tidur akibat perut yang sering mulas. Efek terlalu banyak mengonsumsi mie instan dan makanan cepat saji murah. Ia mencoba mencukur janggutnya, tapi krim cukurnya habis. Ia terpaksa mencukur dengan sabun mandi biasa, yang membuat kulitnya iritasi dan kemerahan. Saat ia keluar dari kamar, ia berpapasan dengan Hana.
Aris terpaku. Hana tampak sangat berbeda. Istrinya itu mengenakan gaun kerja baru berwarna nude yang pas di badan, dipadukan dengan sepatu hak tinggi bermerek yang Aris tahu harganya pasti jutaan rupiah. Rambut Hana yang biasanya hanya dikuncir kuda kini tertata rapi, dan wajahnya tampak segar dengan riasan yang menonjolkan kecantikannya. "Mau kemana kau? Rapi sekali, seperti mau kencan saja," sindir Aris dengan suara serak. Ada rasa iri yang terselip di sana. Hana hanya melirik jam tangan pintarnya. Ada rapat penting dengan klien. Lalu lanjut makan siang di hotel. "Kenapa, Mas? Kemejamu sepertinya ada noda kuning di kerahnya." Aris menunduk malu, mencoba menutupi kerah kemejanya yang memang tidak tercuci bersih, karena ia hanya menguceknya asal-asalan di ember. "Ah, ini cuma bayangan lampu. Sudah sana berangkat. Jangan banyak komentar." Hana hanya tersenyum tipis, senyum yang bagi Aris terasa seperti hinaan, lalu melenggang pergi dengan aroma parfum mahal yang tertinggal di udara. Aris mendengus kesal. Ia segera membuka aplikasi perbankan di ponselnya untuk memeriksa sisa gajinya yang baru masuk beberapa hari lalu. Dahinya berkerut. Saldo gajinya yang 15 juta itu sudah berkurang hampir 5 juta hanya dalam seminggu. Kemana perginya uang ini? Gumamnya panik. Ia mulai merunut. Biaya makan luar 3 kali sehari karena ia tidak bisa memasak. Biaya laundry kilat karena ia malas mencuci sendiri. Pulsa data. Dan ia baru ingat. Kemarin ia harus membeli ban mobil baru karena ban lamanya sudah halus. Biasanya, urusan ban mobil, ganti oli, dan servis rutin. Ia tinggal menyerahkan kunci pada Hana dan semuanya beres tanpa ia perlu mengeluarkan sepeser pun dari uang gajinya. Ia baru sadar bahwa selama ini Hana yang menutupi semua biaya perawatan kendaraan itu. Sial, ternyata hidup sendiri mahal juga. Batinnya. Ia mulai merasa cemas. Namun gengsinya masih setinggi langit. Ia yakin ia bisa mengatur keuangan lebih baik daripada Hana yang ia tuduh boros. Siang harinya, Aris mencoba menghemat dengan makan di warung pinggir jalan yang sangat murah. Namun, cuaca yang panas dan debu jalanan membuatnya berkeringat deras. Saat ia sedang mengelap keringat dengan tisu kasar, ia melihat sebuah mobil mewah berhenti di depan butik ternama tak jauh dari tempatnya makan. Ia melihat Hana turun dari mobil itu bersama beberapa rekan kerjanya. Mereka tampak tertawa lepas. Hana membawa beberapa tas belanja dari merek premium. Katanya rapat klien, tapi malah belanja? Benar-benar perempuan boros. Gerutu Aris. Ia ingin menghampiri Hana dan memaki-makinya di sana. Tapi ia sadar penampilannya saat ini sangat lusuh. Kemeja kusut, wajah berminyak, dan ia hanya berdiri di warung sempit. Ia akan terlihat seperti sopir Hana daripada suaminya. Hana sebenarnya tidak sedang menghambur-hamburkan uang. Tas-tas itu adalah hadiah dari klien atas keberhasilan proyek besar yang ia pimpin. Selain itu, pendapatan dari bisnis kosmetik sampingannya baru saja cair, dan jumlahnya jauh lebih banyak daripada total belanjaannya hari itu. Selama ini, Hana menahan diri untuk tidak tampil terlalu menonjol agar Aris tidak merasa terintimidasi. Tapi sekarang, untuk apa ia menahan diri? Malam harinya, suasana di rumah semakin tegang. Aris duduk di ruang tamu, mencoba menghitung sisa tagihan yang mulai berdatangan. Tagihan listrik dan air bulan ini melonjak, dan ada surat peringatan dari manajemen lingkungan tentang iuran keamanan yang belum dibayar selama 2 bulan. "Hana, ini tagihan listrik kenapa besar sekali? Kau pasti pakai AC seharian, ya?" Aris melempar lembaran kertas itu ke meja di depan Hana yang sedang membaca buku. Hana menutup bukunya pelan. "Itu tagihan untuk seluruh rumah, Mas. Aku sudah bayar setengahnya tadi sore lewat aplikasi. Itu bagianku. Setengahnya lagi silakan kamu bayar sendiri. Itu kan adil. Kita tinggal di sini bersama." Aris melotot. "Setengah? Biasanya kau yang bayar semuanya." "Dulu, Mas. Dulu saat kamu belum membentakku dan menuduhku boros. Sekarang, karena kita urus hidup masing-masing, beban rumah tangga juga dibagi 2. Aku tidak mau lagi menanggung beban orang yang tidak menghargai keberadaanku," jawab Hana tenang namun tajam. "Tapi uangku tinggal sedikit.
Aku harus bayar cicilan motor adikku juga. Aris keceplosan. Hana menaikkan sebelah alisnya. Oh, jadi uang 15 jutamu habis untuk cicilan motor adikmu. Tapi kamu menyalahkanku atas menipisnya saldo tabungan bersama? Menarik sekali, Mas. Wajah Aris memerah padam. Ia tertangkap basah. Selama ini ia diam-diam menyisihkan sebagian besar gajinya untuk keluarganya di kampung tanpa memberitahu Hana. Sementara ia membiarkan Hana membayar hampir semua kebutuhan rumah tangga mereka. Ia pikir Hana tidak akan tahu. Itu urusanku. Adikku butuh motor untuk kerja. Bela Aris gagap. Tentu, itu urusanmu. Sama seperti tagihan listrik ini adalah urusanmu juga. Aku sudah bayar bagianku. Kalau besok listrik diputus karena kamu tidak bayar bagianmu, jangan salahkan aku ya. Aku bisa saja menginap di hotel, sementara kamu, terserah kamu mau gelap-gelapan atau tidak. Hana bangkit dan masuk ke kamar, mengunci pintunya dari dalam. Aris berdiri terpaku di ruang tamu yang mulai terasa dingin. Topeng yang selama ini ia gunakan sebagai suami mapan yang menghidupi istri, mulai retak dan hancur berkeping-keping. Ia mulai menyadari bahwa tanpa suntikan dana rahasia dari Hana, gajinya yang ia bangga-banggakan itu sebenarnya tidak cukup untuk menopang gaya hidupnya, apalagi ditambah dengan beban keluarganya yang parasit. Namun, Aris belum menyerah. Ia masih punya satu kartu as. Bulan depan adalah ulang tahun pernikahan mereka, dan ibunya sudah berencana datang membawa keluarga besar. Ia yakin, di depan mertuanya, Hana akan kembali menjadi istri penurut yang lemah lembut. Ia hanya perlu bertahan sampai saat itu tiba. Aris tidak tahu bahwa Hana justru sedang menyiapkan panggung yang jauh lebih besar untuk menghancurkan kesombongannya di depan seluruh keluarganya. Pagi itu, ketenangan rumah kembali terusik oleh suara gedoran pintu yang kasar. Aris, yang baru saja terbangun dengan kepala pening karena hanya makan mie instan semalam, tersentak kaget. Ia melirik jam di dinding. Baru pukul 7 pagi. Hana sudah tidak ada di rumah. Kemungkinan sudah berangkat ke gym atau kantor lebih awal untuk menghindari interaksi dengannya. Dengan langkah gontai, Aris membuka pintu. Di depannya berdiri dua pria berbadan tegap dengan jaket kulit hitam. "Bapak Aris Pramudya?" tanya salah satu pria dengan nada dingin. "Iya, saya sendiri. Ada apa ya?" "Kami dari pihak leasing. Mobil SUV putih di garasi itu sudah menunggak cicilan selama 3 bulan. Jika tidak dilunasi hari ini, kami terpaksa melakukan penarikan unit." Aris terperangah. "Tunggu, tidak mungkin. Cicilan mobil itu selalu lancar. Istri saya yang biasanya." Aris mendadak berhenti. Kalimatnya menggantung di udara. Ia baru teringat bahwa selama ini ia menyerahkan urusan administrasi kendaraan sepenuhnya pada Hana. Ia pikir uang dari anggaran rumah tangga yang sering ia keluhkan itu cukup untuk semuanya. "Istri Bapak tidak melakukan pembayaran selama 3 bulan terakhir. Ini surat tugas kami." Pria itu menyodorkan selembar dokumen. Aris gemetar. "Tolong beri saya waktu sampai sore. Saya akan bicara dengan istri saya." Setelah para penagih itu pergi, Aris segera menelepon Hana. Panggilan pertama ditolak. Panggilan kedua juga. Baru pada panggilan kelima, Hana mengangkatnya. "Ada apa, Mas?" "Aku sedang sibuk." Suara Hana terdengar sangat tenang, berlatar belakang suara denting cangkir kopi yang mewah. "Hana, orang leasing datang. Mereka mau tarik mobil. Kenapa kamu tidak bayar cicilannya selama 3 bulan? Teriak Aris panik. "Loh, bukankah kamu yang bilang aku boros menggunakan uangmu? Jadi, aku berhenti menggunakan uangku untuk membayar barang-barangmu. Mobil itu kan atas namamu. Mas, cicilannya 5 juta per bulan. Silakan dibayar. Aku sudah tidak mau lagi jadi penjaminnya," jawab Hana santai. "5 juta? Dari mana aku punya uang sebanyak itu sekarang? Uangku sudah habis untuk bayar laundry dan makan. Itu bukan urusanku lagi. Mas, urus hidupmu sendiri. Ingat." Klik. Sambungan diputus. Aris terduduk lemas di teras. Ia baru menyadari satu hal yang selama ini ia abaikan.
mobil itu, biaya pemeliharaan rumah, hingga asuransi kesehatan orang tuanya di kampung, semuanya dibayar oleh Hana dari kantong pribadinya. Aris selama ini hanya menyetor gaji yang ia rasa besar, tanpa pernah menghitung bahwa total pengeluaran rumah tangga mereka jauh melampaui angka 15 juta rupiah. Di sisi lain kota, Hana sedang duduk di sebuah kantor notaris. Di depannya tergeletak beberapa sertifikat tanah dan dokumen perusahaan. Seorang pria parubaya berkacamata tersenyum padanya. Semua aset sudah atas nama Anda sepenuhnya, Bu Hana, termasuk rumah yang Anda tempati sekarang. Itu adalah warisan murni dari almarhum ayah Anda yang sudah dialihkan sebelum pernikahan. Jadi tidak termasuk harta gono gini, ujar sang notaris. Hana mengangguk. Terima kasih, Pak. Bagaimana dengan ruko di pusat kota? Penyewa sudah membayar lunas untuk 2 tahun ke depan. Uangnya sudah masuk ke rekening pribadi Anda pagi ini. Sekitar 800 juta rupiah. Hana menatap saldo di layar ponselnya. Ia bukan sekadar manajer pemasaran. Ia adalah pemilik dari jaringan distribusi kosmetik yang sukses dan pemegang beberapa properti strategis. Ia menyembunyikan semua ini karena dulu ia percaya pada pepatah lama bahwa istri tidak boleh lebih tinggi dari suami agar rumah tangga harmonis. Ia ingin Aris merasa bangga menjadi kepala keluarga. Namun, pengabdiannya justru dibalas dengan bentakan dan tuduhan boros. Harmoni itu sudah hancur, Pak, gumam Hana pelat. Hana kemudian menghubungi seorang agen properti. Halo, saya ingin memasang pengumuman. Rumah yang saya tempati sekarang, saya ingin tahu nilai pasarnya jika dijual atau disewakan dalam waktu dekat. Tapi tolong, jangan pasang papan, dijual, dulu. Saya hanya butuh estimasi resminya. Hana sedang menyusun jebakan. Ia ingin Aris merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam satu malam. Malam harinya, Aris mencoba bersikap manis saat Hana pulang. Ia bahkan mencoba menyeduhkan teh, meski airnya tidak terlalu panas. Hana, soal mobil itu. Bisa tidak kamu bantu bulan ini saja? Aku janji akan ganti nanti. Bujuk Aris dengan suara yang dilembutkan. Hana menyesap teh buatan Aris, lalu meletakkannya kembali dengan wajah datar. Hambar, Mas. Seperti janji-janjimu. Hana, tolonglah. Aku malu kalau mobil itu ditarik. Apa kata tetangga? Apa kata ibuku nanti kalau mereka datang bulan depan? Hana menatap suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan. Oh, jadi kamu takut malu di depan ibumu? Menarik. Kalau begitu, carilah uang. Kerja lembur. Atau jual saja jam tangan mahalnya yang dulu kamu beli pakai uang tabungan umroh kita itu. Aris terdiam. Jam tangan itu adalah satu-satunya barang mewah yang ia miliki. Dan ia sangat bangga memakainya untuk pamer di kantor. Kamu benar-benar berubah. Hana, kamu jadi wanita yang materialistis dan tidak punya hati. Bentak Aris lagi, kembali ke tabiat aslinya karena permintaannya ditolak. Hana berdiri, menatap Aris tepat di mata. Bukan aku yang berubah, Mas, tapi matamu yang baru terbuka. Selama ini kamu tidur di atas kasur yang aku beli, di bawah atap yang aku bayar, dan makan dari piring yang aku isi. Besok, saat tagihan-tagihan lain datang, aku ingin lihat seberapa besar harga dirimu yang kamu banggakan itu. Hana melangkah masuk ke kamarnya, meninggalkan Aris yang mulai merasa bahwa rumah yang ia tempati selama ini bukan lagi tempat yang aman baginya. Ia merasa seperti tamu di rumahnya sendiri, namun ia tidak tahu bahwa kenyataannya jauh lebih pahit. Ia bukan sekadar tamu, ia adalah penumpang gelap yang akan segera diturunkan paksa. Aris mengambil ponselnya, menelepon ibunya. Bu, bulan depan jadi datang kan? Iya, bawa saja semua saudara. Aris akan buatkan pesta besar. Aris mau pamer iya. Aris sukses Bu. Aris menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia sedang berspekulasi dengan sisa harga dirinya, berharap bisa meminjam uang dari teman kantornya demi menjaga muka di depan keluarganya. Ia tidak sadar. Hana mendengar percakapan itu dari balik pintu dan tersenyum dingin. Pesta besar ya, Mas? Baiklah. Aku akan pastikan itu menjadi pesta yang tidak akan pernah dilupakan oleh keluargamu. Bisik Hana.
Minggu kedua menjalani hidup mandiri adalah puncak dari kepanikan Aris. Jika minggu pertama ia masih bisa bersikap angkuh, kini wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Setiap kali bel rumah berbunyi atau ada notifikasi pesan masuk di ponselnya, jantungnya berdegap kencang. Ia mulai menderita paranoid terhadap kurir dan nomor tidak dikenal. Pagi itu, meja ruang tamu dipenuhi dengan lembaran kertas berwarna putih dan merah. Tagihan kartu kredit yang selama ini ia gunakan untuk mentraktir teman-temannya agar terlihat sukses telah jatuh tempo. Limitnya sudah habis. Ditambah lagi, tagihan listrik yang belum ia bayar kini melampaui batas waktu, dan ada denda keterlambatan yang membuat angkanya semakin fantastis. Aris menatap nanar sisa saldo di rekeningnya. Hanya tersisa Rp800.000. Padahal, tanggal gajian berikutnya masih 2 minggu lagi. Hana, ini keterlaluan. Teriak Aris sambil membawa tumpukan tagihan itu ke depan kamar Hana. Listrik bulan ini kenapa bisa sampai 2 juta? Kamu pasti sengaja pakai oven atau pemanas air terus-menerus supaya tagihannya membengkak dan menyiksaku, kan? Hana keluar dari kamar dengan santai, mengenakan handuk kimononya. Ia baru saja selesai mandi air hangat. Fasilitas yang hanya bisa dinikmati karena ia memasang pemanas air listrik portabel di kamar mandi dalam yang ia kunci. Aku tidak pakai listrik ruang tengah, Mas. Aku punya meteran sendiri di dalam kamar yang sudah kusambungkan ke panel cadangan. Jadi, 2 juta itu murni pemakaianmu. Jawab Hana sambil mengoleskan krim malam di tangannya. Mungkin karena kamu lupa mematikan TV setiap malam. Atau AC ruang tamu yang menyala padahal kamu tidur di sana? Itu kan kebiasaanmu. Aris terbungkam. Benar, sejak Hana mengunci kamar utama, Aris tidur di sofa dengan TV dan AC menyala sepanjang malam untuk mengusir rasa sepi dan ketakutannya. Dan soal makan. Lanjut Hana, melirik tempat sampah yang penuh dengan bungkus mie instan dan kotak styrofoam makanan cepat saji. Kelihatannya biaya hidupmu memang tinggi ya kalau tidak ada yang masakan. Kasihan sekali. Hana, aku pinjam uangmu. Tolonglah, 2 juta saja untuk bayar listrik dan cicilan motor adikku dulu. Bulan depan aku ganti. Aris mulai merengek. Egonya perlahan terkikis oleh rasa lapar dan malu. Hana tertawa kecil. Suara tawa yang terdengar sangat merdu namun menyakitkan di telinga Aris. Pinjam? Bukankah kamu bilang uangku habis karenaku? Bukankah kamu bilang aku boros? Kalau aku boros, harusnya aku tidak punya uang untuk dipinjamkan, kan? Lagi pula, aku baru saja membeli tas baru tadi siang. Uangku sudah habis untuk kesenanganku sendiri. Aris mengepalkan tinjunya. Ia merasa dihina. Di saat ia kesulitan membeli nasi bungkus, Hana justru pamer tas baru. Ia masuk ke dapur, berharap menemukan sesuatu untuk dimakan. Namun kulkas benar-benar kosong kecuali botol-botol air mineral bertuliskan nama Hana. Dalam keputusasaan, Aris melakukan tindakan nekat. Ia pergi ke gudang, mencari barang-barang yang sekiranya bisa dijual. Ia melihat sepeda lipat mahal yang dulu dibelikan Hana sebagai hadiah ulang tahunnya. Tanpa pikir panjang, ia memotret sepeda itu dan mengunggahnya ke situs jual beli barang bekas dengan harga miring. Maafkan aku, Hana. Ini demi kelangsungan hidup kita. Gumamnya berbohong pada diri sendiri. Padahal uang itu nantinya ia rencanakan untuk menutupi harga dirinya di depan ibunya. Namun, kejutan sesungguhnya datang sore itu. Sebuah mobil sedan mewah berhenti di depan rumah mereka. Seorang pria berseragam turun membawa sebuah kotak besar berisi paket makanan dari restoran bintang 5. Kiriman untuk Ibu Hana, ucap kurir itu. Aris yang sedang menyapu teras. Tugas yang terpaksa ia lakukan karena Hana tidak lagi mempekerjakan asisten rumah tangga harian. Hanya bisa menelan ludah melihat aroma steak dan lobster yang menyeruak dari kotak itu. Hana keluar, menerima paket itu, dan memberikan tip yang cukup besar kepada sang kurir. Mas, kalau lapar, ada sisa kerak nasi di dapur. Oh ya, jangan lupa bayar iuran keamanan lingkungan. Pak RT sudah menanyakannya 3 kali tadi. Ucap Hana sebelum masuk kembali ke rumah. Aris merasa seperti pengemis di rumah yang ia anggap miliknya. Ia tidak tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil,
termasuk menjual sepeda lipat itu, sudah diawasi oleh Hana. Hana sengaja membiarkan Aris merasa terdesak, membiarkan suaminya itu menunjukkan karakter aslinya yang egois dan licik saat terhimpit masalah. Malam itu, Aris menerima telepon dari ibunya lagi. Aris, ibu dan saudara-saudaramu sudah pesan tiket bus. Kami datang 10 orang ya. Kamu bilang mau traktir kami makan besar di restoran hotel, kan? Ibu sudah pamer ke tetangga kalau anak ibu sukses di kota. Aris berkeringat dingin. Iya Bu. Tenang saja. Aris sudah siapkan semuanya. Setelah menutup telepon, Aris menjambak rambutnya sendiri. Dari mana ia dapat uang? Sepeda lipat itu hanya laku 2 juta. Dan uangnya sudah habis untuk membayar sebagian tagihan listrik agar tidak diputus. Ia melihat Hana yang sedang asyik menelepon seseorang di balkon, tertawa ceria membahas rencana pesta keluarga. Dia pasti mau membantuku nanti. Dia kan istriku. Dia tidak mungkin membiarkanku malu di depan ibu. Aris mencoba menenangkan dirinya dengan delusi yang berbahaya. Ia tidak sadar bahwa di balkon, Hana sedang menelepon pihak catering dan manajemen hotel, bukan untuk membantu Aris, melainkan untuk memastikan bahwa semua tagihan atas nama Aris Pramudya akan ditagihkan secara tunai di tempat, tepat di hadapan semua tamu undangan. Hana menutup teleponnya, menatap bintang di langit dengan puas. Tinggal sedikit lagi, Mas. Mari kita lihat seberapa tinggi kamu bisa terbang sebelum akhirnya aku hempaskan ke tanah. Suasana rumah yang biasanya tenang kini berubah menjadi medan perang saraf yang mencekam. Aris mondar-mandir di ruang tamu dengan ponsel yang menempel di telinga. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi dahi meskipun AC ruang tamu menyala, yang ia nyalakan diam-diam setelah membayar tunggakan listrik dengan uang hasil menjual sepeda. Iya, Bu. Jam 10 pagi besok sampai terminal? Iya. Aris jemput pakai mobil. Tenang saja. Semuanya sudah Aris siapkan. Pesta makan malamnya di Hotel Bintang 4. Bu. Bukan di rumah. Biar ibu tidak capai. Ucap Aris dengan suara yang dipaksakan ceria. Setelah menutup telepon, Aris hampir limbung. Ia menatap garasi yang kosong. Mobil SUV putih itu sudah ditarik pihak leasing kemarin sore, karena ia tidak bisa melunasi tunggakan 3 bulan. Ia terpaksa menyewa mobil murah selama 2 hari dengan sisa uang terakhirnya hanya untuk menjemput ibunya agar tidak kehilangan muka. Hana keluar dari dapur membawa segelas jus jeruk dingin. Ia tampak sangat segar, kontras dengan suaminya yang terlihat seperti mayat hidup. Keluargamu jadi datang besok, Mas? Tanya Hana ringan, seolah-olah tidak terjadi perang dingin di antara mereka. Aris menoleh. Matanya berbinar penuh harap. Hana, tolonglah. Ibu membawa 10 orang. Ada adik-adikku dan sepupu juga. Mereka pikir aku sukses. Tolong bersikaplah seperti biasa di depan mereka. Jangan bahas soal urus hidup masing-masing ini. Hana menyesap jusnya perlahan. Oh, jadi kamu ingin aku berpura-pura menjadi istri penurut lagi? Istri yang boros dan menghabiskan uangmu itu. Aris mendekat, suaranya mengecil, hampir seperti bisikan memohon. Aku minta maaf soal bentakan itu. Hana, aku hilaf. Tapi tolong, jaga harga diriku di depan ibu. Kamu tahu sendiri ibu orangnya suka pamer di kampung. Kalau dia tahu mobilku ditarik dan kita begini, aku mau ditaruh di mana mukaku? Hana tersenyum, namun senyum itu tidak sampai ke matanya. Harga diri itu dibangun dengan kejujuran dan kerja keras. Mas, bukan dengan keringat istri yang tidak kamu hargai. Tapi baiklah, aku akan membantumu menyiapkan jamuan makan malam itu. Benarkah? Wajah Aris cerah seketika. Kamu mau membiayainya? Aku akan memesankan catering terbaik. Aku juga akan memesan tempat di restoran hotel yang kamu janjikan pada ibumu itu. Kamu tidak perlu pusing soal teknis pemesanan. Jawab Hana. Aris mengembuskan napas lega yang sangat panjang. Ia merasa bebannya terangkat. Terima kasih, Hana. Aku tahu kamu masih punya hati. Kamu memang istri yang baik. Aris tidak sadar akan penekanan kata teknis pemesanan yang diucapkan Hana.
Ia terlalu bahagia karena merasa telah berhasil memanipulasi Hana kembali. Dalam benaknya, Hana adalah wanita yang lemah hati dan akan selalu mengalah jika menyangkut masalah keluarga besar. Keesokan harinya, terminal bus dipenuhi debu dan kebisingan. Aris turun dari mobil sewaan, sebuah mobil tua yang ia parkir agak jauh agar ibunya tidak terlalu memperhatikan detailnya, dan menyambut rombongannya. Aris, anak ibu yang sukses, teriak Ibu Aris, seorang wanita parubaya dengan perhiasan emas yang mencolok di tangan dan lehernya, yang sebagian besar dibelikan oleh Hana tahun lalu. Mana mobilmu yang besar itu, Riz? Kok kita naik mobil ini? Tanya salah satu adiknya, Rio, sambil memandang remeh mobil sewaan Aris. Oh, itu, mobil yang satu lagi sedang di bengkel, servis rutin. Ini mobil kantor, daripada tidak dipakai. Aris berbohong dengan lancar. Sesampainya di rumah, keluarga besar Aris langsung memenuhi ruang tamu. Mereka berdecak kagum melihat interior rumah yang mewah. Ibu Aris langsung duduk di sofa utama, bertingkah seolah dia adalah pemilik rumah tersebut. Hana, mana menantuku? Ibu haus ini, buatkan teh manis pakai es ya. Teriak Ibu Aris tanpa permisi. Hana keluar dari kamar. Tampil sangat bersahaja namun tetap terlihat mahal. Ia menyalami mertuanya dengan sopan. Maaf, Bu. Saya baru selesai rapat kerja dari rumah. Untuk teh dan cemilan, silakan Mas Aris yang siapkannya. Kan Mas Aris yang mengundang ibu dan keluarga ke sini. Ibu Aris mengernyitkan dahi. Loh, kok Aris? Kamu kan istrinya. Tugas istri itu melayani suami dan mertua. Hana hanya tersenyum tipis. Mas Aris bilang sekarang kami harus mandiri, Bu. Jadi saya mengurus urusan saya, dan Mas Aris mengurus urusan keluarga besarnya. Begitu kan, Mas? Aris yang baru saja masuk membawa koper-koper langsung berkeringat dingin. Ia memberikan kode mata pada Hana agar diam, namun Hana mengabaikannya. Ah, sudahlah Bu. Hana mungkin capek baru kerja. Biar Aris saja yang buatkan. Potong Aris cepat-cepat sambil berlari ke dapur. Ia panik karena ia sendiri tidak tahu di mana Hana menyimpan stok teh dan gula, karena semua lemari dapur kini dikunci oleh Hana. Selama beberapa jam berikutnya, rumah itu menjadi kacau. Aris sibuk melayani 10 orang anggota keluarganya sendirian. Ia mencuci piring, menyapu lantai yang kotor karena keponakan-keponakannya, dan menyiapkan minuman. Sementara itu, Hana hanya duduk santai di teras belakang, membaca buku sambil sesekali menerima telepon bisnis yang menyebutkan angka-angka transaksi ratusan juta rupiah. Riz, kenapa istrimu itu sombong sekali sekarang? Sejak kapan dia berani menyuruh-nyuruh kamu? Bisik Ibu Aris saat mereka di dapur. Bukan begitu, Bu. Hana lagi banyak proyek besar. Nanti malam juga dia sudah siapkan pesta mewah untuk kita di hotel. Ibu tenang saja, Aris yang pegang kendali di sini. Aris terus membual, berusaha menutupi retakan besar dalam rumah tangganya. Malam harinya, saat mereka bersiap-siap menuju hotel, Aris menarik Hana ke sudut ruangan. Hana, catering dan restorannya sudah aman kan? Kamu sudah bayar semuanya lewat aplikasi. Hana merapikan kerah baju Aris yang masih sedikit kusut. Semua sudah dipesan atas namamu, Mas Aris Pramudya. Pihak hotel sudah tahu siapa yang harus mereka temui untuk urusan pembayaran nanti. Kamu hanya perlu berakting menjadi suami yang sukses, seperti yang kamu inginkan. Aris tersenyum lebar, merasa sangat percaya diri. Ia merasa hari ini adalah kemenangannya. Ia akan pamer pada keluarganya, dan setelah mereka pulang, ia akan mencari cara untuk menaklukkan Hana kembali. Ia tidak tahu bahwa di tas kecil yang dibawa Hana, tersimpan semua bukti tagihan, sertifikat rumah, dan surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani. Hana tidak sedang menyiapkan pesta untuk merayakan kesuksesan Aris. Ia sedang menyiapkan upacara pemakaman bagi harga diri pria itu di depan orang-orang yang paling ia banggakan. Ayo berangkat. Ajak Hana dengan nada riang yang mematikan. Jangan sampai tamu-tamu istimewamu menunggu lama di panggung mereka. Lobi Hotel Grand Astara berkilau keemasan saat rombongan keluarga besar Aris melangkah masuk.
Dengan langkah yang dibuat-buat gagah, Aris memimpin di depan, sesekali membetulkan letak jam tangan mewahnya yang sebenarnya hendak ia jual. Di belakangnya, Ibu Aris berjalan dengan dagu terangkat, memandang sekeliling dengan tatapan seolah-olah ia adalah pemilik bangunan megah tersebut. Lihat itu, Bu. Restorannya ada di lantai paling atas. Kita bisa melihat pemandangan kota dari sana. Pamer Aris dengan suara yang sengaja dikeraskan agar didengar tamu hotel lain. Adik-adik Aris sibuk bersuah foto di depan air mancur lobi, sementara Hana berjalan paling belakang. Ia mengenakan terusan hitam simpel namun elegan, dipadukan dengan kalung mutiara asli yang harganya cukup untuk membeli motor baru yang diidamkan adik Aris. Hana hanya tersenyum melihat tingkah mereka. Senyum yang mengandung antisipasi terhadap ledakan yang akan segera terjadi. Saat mereka tiba di restoran fine dining di lantai 25, seorang manajer restoran berseragam rapi menyambut mereka. Selamat malam. Pesanan atas nama Bapak Aris Pramudya. Aris mengangguk mantap. Ya, saya Aris. Saya sudah pesan meja besar untuk 10 orang. Tentu, Pak. Mari saya antar ke meja VIP yang sudah disiapkan oleh Ibu Hana. Jawab manajer itu dengan sopan. Aris sempat tertegun mendengar nama Hana disebut sebagai orang yang menyiapkan. Namun ia segera menepis rasa herannya. Baginya, itu wajar karena Hana memang lebih cakap mengurus reservasi. Mereka dipandu ke sebuah area privat dengan meja panjang yang sudah didekorasi dengan bunga-bunga segar. Wah, mahal sekali ini pasti, Riz. Seru Bibi Aris sambil menyentuh taplak meja satin. Istrimu memang pintar pilih tempat. Meskipun dia agak kurang sopan tadi di rumah, tapi seleranya oke juga. Aris duduk di kursi utama, merasa seperti raja. Ini belum seberapa, Bude. Untuk keluarga, saya tidak pernah perhitungan. Hana duduk di ujung meja, berhadapan langsung dengan Aris. Ia membuka buku menu dengan tenang. Tak lama kemudian, hidangan mulai keluar satu persatu. Mulai dari makanan pembuka yang artistik hingga hidangan utama berupa wagyu steak dan lobster termidor. Keluarga Aris makan dengan lahap. Sesekali memesan minuman tambahan yang harganya di luar nalar Aris. Riz, aku mau tambah red wine ini ya? Rasanya enak sekali, ucap Rio, adiknya, tanpa menunggu persetujuan. Aris mulai merasa tidak tenang. Ia melirik Hana, mencoba memberi kode dengan mata. Apakah semua ini benar-benar sudah dibayar? Hana yang menyadari kegelisahan Aris hanya mengangkat gelas air mineralnya dan bersulang kecil ke arah suaminya. Ia lalu memanggil pelayan. Mas, tolong bawakan pesanan tambahan untuk keluarga suami saya. Apapun yang mereka mau, pastikan tercatat dengan baik dalam tagihan Bapak Aris. Mendengar itu, Aris merasa sedikit lega. Ia berpikir Hana sedang menegaskan bahwa namanya yang digunakan untuk prestise, namun tetap menggunakan uang Hana di belakang layar. Di tengah acara makan, Ibu Aris mulai beraksi. Hana, kamu harusnya bersyukur punya suami seperti Aris. Di kampung, tidak ada laki-laki yang sesukses dan semurah hati Aris. Kamu sebagai istri jangan terlalu banyak menuntut, apalagi sampai bilang, urus hidup masing-masing. Itu tidak pantas. Hana meletakkan garpunya dengan pelan. Oh, ibu dengar soal itu? Mas Aris yang cerita. Iya, Aris bilang kamu belakangan ini agak berubah karena terlalu sibuk kerja. Ingat Hana, uang suami itu berkah bagi istri, tapi kalau istri terlalu sombong dengan uangnya sendiri, itu bisa jadi petaka. Lanjut Ibu Aris dengan nada menggurui yang sangat kental. Hana menatap Aris yang mendadak sibuk memotong dagingnya. Tidak berani menatap Hana. Ibu benar. Kesombongan memang petaka. Terutama kesombongan yang dibangun di atas kebohongan. Suasana meja mendadak sedikit canggung, namun segera mencair kembali saat hidangan penutup yang mewah datang. Aris merasa berada di puncak dunia. Ia merasa telah berhasil membungkam Hana sekaligus memuaskan keluarganya. Ia membayangkan setelah ini, ia akan meminta maaf secara formal pada Hana, lalu meminta akses kembali ke keuangan bersama karena ia sudah membuktikan bahwa ia adalah kepala keluarga yang dihormati. Namun, saat jam menunjukkan pukul 10 malam, manajer restoran kembali mendekat.
Ia membawa sebuah map kulit berwarna hitam yang sangat ditakuti oleh Aris. "Permisi, Bapak Aris Pramudya," ucap manajer itu dengan suara yang cukup keras hingga terdengar oleh seluruh anggota keluarga yang sedang tertawa. "Ini adalah total tagihan untuk jamuan malam ini. Sesuai instruksi Ibu Hana saat reservasi, pembayaran dilakukan secara tunai atau kartu di tempat oleh Bapak sendiri." Tawa di meja itu mendadak berhenti. Aris mematung. Jantungnya terasa berhenti berdetak sesaat. Maksudnya, bukankah ini sudah diselesaikan saat reservasi? Pelayan itu tersenyum profesional. "Ibu Hana hanya melakukan reservasi dan menjamin ketersediaan meja, Pak. Namun untuk pembayaran, beliau secara spesifik meminta agar tagihannya diserahkan langsung kepada Bapak sebagai bentuk perayaan, kemandirian, Bapak. Totalnya Rp28.500.000, sudah termasuk pajak dan layanan." Wajah Aris berubah dari merah menjadi pucat pasi, lalu menjadi abu-abu. 28 juta? Itu adalah gaji 2 bulannya yang sudah habis ia gunakan untuk membayar hutang-hutang kecil dan menyewa mobil. "Hana, apa-apaan ini?" bisik Aris dengan suara bergetar. Matanya menatap Hana dengan penuh kemarahan dan ketakutan. Hana menyesap sisa airnya, lalu berdiri dan merapikan tasnya. "Kenapa, Mas? Bukankah malam ini kamu ingin pamer kesuksesanmu? Bukankah kamu yang bilang aku boros dan menghabiskan uangmu? Nah, sekarang aku memberimu kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu mampu membiayai kemewahan ini untuk keluargamu tanpa bantuanku." Keluarga Aris mulai berbisik-bisik panik. Ibu Aris menatap anaknya dengan bingung. "Riz, ada apa? Bayar saja. Masa uang segitu kamu tidak punya?" Aris menelan ludah yang terasa seperti pasir. Tangannya gemetar saat meraba saku jasnya, mencari kartu kredit yang ia tahu sudah mencapai limit. Panggung yang ia bangun dengan susah payah kini mulai retak, dan Hana berdiri di sana, siap untuk memberikan dorongan terakhir agar semuanya runtuh. Suasana di area privat restoran itu mendadak menjadi sangat dingin, seolah AC sentral hotel baru saja diturunkan ke suhu terendah. Map kulit hitam yang dipegang manajer restoran masih terbuka lebar di hadapan Aris, memamerkan angka Rp28.500.000 yang tampak seperti vonis hukuman mati baginya. "Riz, kenapa diam saja? Ayo bayar, kami mau segera kembali ke rumah dan istirahat," cetus Ibu Aris. Suaranya mulai terdengar tidak sabar. Beliau masih belum menyadari badai yang sedang menerjang anaknya. Aris dengan tangan gemetar mengeluarkan dompetnya. Ia menarik kartu kredit berwarna perak dan menyerahkannya kepada manajer dengan gerakan yang lambat. Ia berdoa dalam hati, berharap ada keajaiban. Mungkin sistem bank sedang error atau ada sisa limit yang ia lupakan. Manajer itu menggesek kartu pada mesin EDC. Detik-detik menunggu struk keluar terasa seperti selamanya bagi Aris. "Bip. Transaction declined. Maaf, Pak. Kartunya ditolak. Mungkin ada kartu lain," ucap manajer itu. Suaranya tetap sopan namun kini mengandung nada ketegasan yang tak terbantahkan. Wajah Aris memerah padam. Ia mencoba kartu lainnya. Kartu debit yang ia tahu hanya berisi sisa uang sewa mobil. Hasilnya sama. Saldo tidak mencukupi. "Hana, cukup bercandanya. Bayar ini sekarang pakai kartumu. Jangan permalukan aku di depan ibu." Aris mendesis. Matanya melotot tajam ke arah Hana, berusaha menggunakan otoritas suaminya yang sudah karatan. Hana tidak bergeming. Ia justru menyandarkan tubuhnya ke kursi, melipat tangan di dada dengan sangat tenang. "Kenapa aku harus bayar, Mas? Bukankah ini pesta darimu? Tadi di depan semua orang kamu bilang kamu tidak pernah perhitungan untuk keluarga. Nah, sekarang tunjukkan itu." "Hana, kamu jangan keterlaluan ya." Ibu Aris ikut angkat bicara, berdiri sambil menunjuk wajah menantunya. "Kamu ini istri macam apa? Suami lagi kesulitan malah ditonton. Mana bakti kamu? Aris sudah kerja keras menghidupimu, memberi kamu rumah mewah, dan ini balasanmu." Hana tertawa pelan, lalu berdiri. Suara tawanya kali ini tidak lagi lembut, melainkan tajam dan penuh wibawa. "Menghidupiku, Bu? Memberi aku rumah mewah?
Hana membuka tas kecilnya, mengeluarkan selembar map berisi dokumen-dokumen yang selama ini ia simpan rapat. Ia melemparkannya ke tengah meja, tepat di atas piring sisa stea Aris yang mahal. Ibu lihat ini. Ini adalah sertifikat rumah yang kita tempati. Atas nama siapa? Hana Sanjaya. Itu rumah warisan ayah saya yang saya beli kembali dengan uang saya sendiri jauh sebelum menikah dengan anak ibu, ujar Hana lantang. Seluruh keluarga Aris terperangah. Mereka berebut melihat dokumen itu. Dan ini, Hana mengeluarkan tumpukan bukti transfer selama 2 tahun terakhir. Ini adalah bukti pembayaran cicilan mobil Aris yang kemarin ditarik leasing karena Aris berhenti membayar demi mencicil motor adiknya, Rio. Ini juga bukti pembayaran asuransi kesehatan ibu, biaya listrik, air, hingga gaji asisten rumah tangga. Semuanya keluar dari rekening pribadi saya, bukan dari gaji Aris yang hanya 15 juta itu. Aris tertunduk lesu. Tangannya menutupi wajah. Rahasia yang ia jaga dengan segala kebohongan kini tumpah ke lantai. Mas Aris bilang saya boros. Hana menatap suaminya dengan jijik. Mas, uang 15 jutamu itu habis bahkan sebelum bulan berjalan berakhir karena kamu membiayai gaya hidup keluargamu yang parasit ini. Kamu mengirim uang ke kampung tanpa tahu bahwa istrimu di sini yang membayar semua tagihan rumah agar kamu tidak malu disebut suami yang gagal. Hana, tutup mulutmu, teriak Rio, adik Aris. Jangan menghina keluarga kami. Menghina? Hana beralih menatap Rio. Motor yang kamu pakai itu? Istrimu yang bayar depositnya lewat Mas Aris. Uang itu sebenarnya uang untuk tabungan masa depan kami yang dipaksa Mas Aris untuk diambil. Dan sekarang, di saat Mas Aris membentakku dan memintaku mengurus hidupku sendiri, aku hanya mengabulkan permintaannya. Hana menoleh kembali ke manajer restoran. Maaf, Pak, saya tidak ada sangkut pautnya dengan tagihan ini. Reservasi ini atas nama Aris Pramudya, dan dia yang memesan semua menu tambahan tadi. Jika dia tidak bisa bayar, silakan ikuti prosedur hotel. Saya dengar hotel ini punya kebijakan melaporkan penipuan ke polisi jika tagihan di atas 10 juta tidak diselesaikan. Mendengar kata polisi, Ibu Aris langsung pucat pasi. Polisi? Aris? Apa-apaan ini? Kenapa jadi begini? Bayar. Mas. Pakai harga dirimu yang setinggi langit itu. Ucap Hana dingin. Hana mengambil tasnya, berbalik memunggungi meja pesta yang kini berubah menjadi meja pengadilan. Ia tidak lagi peduli pada teriakan Ibu Aris yang mulai menangis histeris atau makian adik-adik Aris. Ia berjalan keluar dari restoran dengan langkah ringan, meninggalkan beban yang selama ini menghimpit pundaknya. Di belakangnya, ia mendengar manajer restoran memanggil petugas keamanan. Aris terduduk lemas di kursinya, dikelilingi oleh keluarganya yang kini mulai saling menyalahkan, menyadari bahwa sumber kemewahan mereka selama ini bukan berasal dari anak kebanggaan mereka, melainkan dari wanita yang baru saja mereka injak-injak harga dirinya. Malam itu, Hana tidak pulang ke rumah. Ia pergi ke hotel lain, memesan kamar presidential suite dengan uangnya sendiri, dan tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Kegaduhan di restoran mewah itu tidak bisa lagi ditutupi. Beberapa tamu di meja lain mulai menoleh dan berbisik-bisik, sementara petugas keamanan hotel sudah berdiri tegap di samping manajer restoran. Aris tampak seperti tikus yang terpojok, wajahnya basah oleh keringat dingin, dan tangannya gemetar hebat saat mencoba mencari pembelaan yang sudah tidak ada. Mas, tolong, Hana, jangan pergi. Aris mencoba mengejar, namun langkahnya tertahan oleh petugas keamanan. Saya akan bayar, Pak. Saya janji. Beri saya waktu sampai besok pagi. Manajer restoran menggeleng tegas. Aturan hotel kami jelas, Pak Aris. Tagihan di atas 10 juta yang tidak bisa diselesaikan di tempat harus diproses melalui pihak berwajib sebagai tindakan penipuan jasa. Kecuali, ada pihak lain yang menjamin. Pandangan Aris beralih ke ibunya dan saudara-saudaranya. Ibu Aris, yang tadinya begitu sombong dengan perhiasan emasnya, kini justru menunduk dalam-dalam. Ibu tidak punya uang tunai sebanyak itu. Riz, perhiasan ibu ini kan pemberian Hana. Mana mungkin dijual sekarang?
Rio, kau punya tabungan, kan? Aris menatap adiknya dengan putus asa. Rio memalingkan wajah. Itu uang untuk servis motor. Mas, mana cukup buat bayar puluhan juta. Lagi pula, ini kan ide Mas Aris mau pamer di hotel. Di saat keluarga itu mulai saling tuduh, Hana sudah berada di lobi, menunggu mobil jemputan dari kantor pengacaranya. Ia tidak menoleh sedikit pun saat mendengar sayup-sayup keributan dari lift. Baginya, Aris dan keluarganya sudah menjadi bagian dari masa lalu yang berdebu. Keesokan paginya, berita tentang seorang pria ditahan karena gagal membayar tagihan restoran mewah, mulai menyebar di grup-grup WhatsApp terbatas dan media sosial lokal. Meski nama Aris disamarkan, rekan-rekan kantornya segera mengenali foto yang beredar. Reputasi Aris sebagai pria sukses hancur dalam semalam. Aris baru dilepaskan setelah ia menyerahkan jam tangan mewahnya, satu-satunya harta yang tersisa, sebagai jaminan sementara kepada pihak hotel, ditambah dengan pinjaman darurat dari koperasi kantor yang bunganya mencekik. Ia pulang ke rumah dengan taksi, kepalanya berdenyut-denyut. Namun, saat ia sampai di depan pagar rumah, ia menemukan kejutan lain. Kunci pagar sudah diganti. Di sana berdiri dua orang pria berseragam perusahaan keamanan swasta. Maaf, Pak. Anda dilarang masuk ke area ini berdasarkan instruksi pemilik sah rumah ini, ucap salah satu penjaga. Apa maksud kalian? Ini rumah saya. Saya suaminya. Aris berteriak histeris, mencoba mendobrak pagar. Seorang pria berpakaian rapi dengan tas kerja keluar dari teras rumah. Ia adalah Pak Bram, pengacara pribadi Hana. Bapak Aris Pramudya, silakan tenang. Saya membawa surat pemberitahuan. Berdasarkan sertifikat kepemilikan sah, rumah ini adalah properti milik Ibu Hana Sanjaya. Mengingat Ibu Hana telah mendaftarkan gugatan cerai pagi ini ke Pengadilan Agama, beliau meminta Bapak untuk tidak mendekati properti ini demi kenyamanan beliau. Gugatan cerai. Aris merasa dunianya benar-benar runtuh. Dia tidak bisa melakukan ini. Kami baru saja merayakan ulang tahun pernikahan. Beliau sangat bisa, Pak Aris. Terutama dengan bukti-bukti penelantaran ekonomi, kekerasan verbal, dan manipulasi keuangan yang sudah kami kumpulkan selama 2 minggu terakhir, saat Bapak membentaknya dan meminta untuk mengurus hidup masing-masing. Ibu Hana mendokumentasikan semuanya, termasuk bagaimana Bapak tidak berkontribusi pada tagihan rumah tangga dasar. Jelas Pak Bram dengan nada dingin yang profesional. Aris terduduk di trotoar, di depan rumah yang selama ini ia banggakan namun tak pernah ia miliki. Di belakangnya, Ibu Aris dan rombongan keluarga besarnya baru saja turun dari mobil sewaan yang juga belum dibayar penuh. Mereka membawa koper-koper, berharap bisa masuk kembali ke rumah mewah itu. Riz, kenapa pintunya dikunci? Ibu mau mandi, badannya lengket semua. Teriak Ibu Aris. Tidak ada rumah lagi, Bu. Aris meledak. Air matanya tumpah. Hana mengusir kita. Dia menceraikan aku. Semua ini gara-gara ibu yang selalu minta uang dan aku yang bodoh menuruti gengsi ibu. Ibu Aris tertegun. Untuk pertama kalinya, ia melihat anaknya hancur. Namun, sifat egoisnya masih bertahan. Kok ibu yang disalahkan? Harusnya kamu bisa mengatur istrimu. Kamu kan laki-laki. Pertengkaran hebat meledak di trotoar jalanan perumahan elit itu. Tetangga-tetangga mulai keluar, menonton drama keluarga yang memalukan tersebut. Rio dan saudara lainnya mulai panik karena mereka tidak punya tempat tinggal di kota itu. Sementara uang saku mereka sudah habis untuk bersenang-senang sehari sebelumnya. Sementara itu, di sebuah gedung perkantoran tinggi di pusat kota, Hana sedang duduk di ruang kerjanya yang luas. Di depannya ada laporan bahwa Aris telah mengambil pinjaman besar dari kantornya untuk menutupi tagihan hotel. Dia baru saja menggali lubang kuburnya sendiri, gumam Hana. Tanpa bantuan keuanganku, dia akan menghabiskan sisa tahunnya hanya untuk membayar bunga pinjaman itu. Hana mengambil pena, menandatangani dokumen terakhir untuk pemutusan aliran dana ke semua asuransi dan subsidi keluarga Aris. Ia merasa bersih. Ia merasa ringan. Panggung balas dendamnya telah usai.
Dan kini saatnya ia membangun kembali hidupnya tanpa parasit yang menghisap energinya. Bu Hana, ada telepon dari bank. Mereka bertanya soal status kartu kredit tambahan atas nama Bapak Aris. Sekretarisnya menginterupsi. Hana tersenyum tipis. Putus saja semuanya. Biarkan dia belajar arti, mandiri, yang sesungguhnya. 3 bulan telah berlalu sejak malam yang menghancurkan di Hotel Grand Astara. Sidang perceraian berlangsung lebih cepat dari yang dibayangkan Aris. Dengan bukti-bukti yang sangat kuat, mulai dari rekaman suara bentakan Aris, bukti penelantaran nafkah, hingga bukti manipulasi keuangan, hakim tidak butuh waktu lama untuk mengabulkan gugatan Hana. Pagi ini, Hana berdiri di balkon apartemen barunya yang menghadap ke arah pelabuhan. Apartemen ini lebih kecil dari rumah lamanya, namun terasa 1000 kali lebih lega karena tidak ada lagi aura negatif dan tekanan ego pria yang tidak tahu diri. Ia menyesap kopi hitamnya, menikmati ketenangan yang selama ini menjadi kemewahan baginya. Di sisi lain kota, kehidupan Aris berbanding terbalik 180 derajat. Ia kini tinggal di sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota yang panas dan berisik. Sebagian besar gajinya dipotong langsung oleh kantor untuk membayar utang koperasi yang ia ambil demi melunasi tagihan hotel dan biaya pengacara yang sia-sia. Aris terduduk di tepi tempat tidur yang keras. Ponselnya berdering berkali-kali. Itu adalah ibunya. Aris, mana uang bulanan untuk ibu? Adikmu, Rio. Motornya ditarik lagi karena nunggak cicilan. Kamu jangan pelit jadi anak. Suara ibunya melengking dari seberang telepon. Sama sekali tidak peduli bahwa anaknya sendiri sedang kesulitan makan. Ibu, cukup. Aris berteriak. Suaranya parau. Aku tidak punya uang lagi. Aku sedang makan mie instan setiap hari supaya bisa bertahan hidup. Katakan pada Rio untuk cari kerja. Jangan cuma tahu pakai uang kakaknya. Aris mematikan telepon dan melemparnya ke dinding. Ia teringat kembali pada Hana. Dulu, ia tidak pernah perlu memikirkan tagihan listrik, biaya servis mobil, atau uang bulanan untuk ibunya. Hana mengatur semuanya dengan sangat rapi hingga Aris merasa uang 15 jutanya adalah segalanya. Kini, ia baru sadar bahwa 15 juta di kota besar tanpa penopang seperti Hana hanyalah angka yang numpang lewat. 1 minggu kemudian, Hana memutuskan untuk menjual rumah lama mereka. Ia tidak ingin menyimpan memori tentang pernikahan yang beracun itu. Pada hari pengosongan rumah, Aris datang. Ia berdiri di seberang jalan, melihat truk pindahan mengangkut barang-barang mewah yang dulu ia klaim sebagai miliknya. Hana keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya. Ia mengenakan setelan putih yang sangat elegan, kacamata hitam, dan langkahnya begitu mantap. Saat ia hendak masuk ke mobilnya, Aris memberanikan diri mendekat. Penampilan Aris sangat kontras. Bajunya kusam, wajahnya kuyu, dan ia tampak kehilangan wibawa yang dulu ia bangga-banggakan. Hana! Panggil Aris lirih. Hana berhenti, namun ia tidak melepas kacamata hitamnya. Ia menatap Aris seperti menatap orang asing yang meminta sumbangan. Ada apa lagi, Mas? Oh maaf. Pak Aris, kita sudah tidak punya urusan lagi. Hana, aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal. Aku baru sadar betapa berartinya kamu. Bisakah kita mulai lagi dari awal? Aku janji akan berubah. Aku akan menghargaimu. Aris memohon. Hampir saja ia berlutut di aspal. Hana menatap Aris datar. Tidak ada rasa benci lagi di matanya. Hanya ada rasa hambar. Memulai dari awal? Mas, kamu tidak menyesal karena telah menyakitiku. Kamu hanya menyesal karena sekarang kamu harus membayar semua tagihanmu sendiri. Kamu rindu pada fasilitas yang aku berikan, bukan padaku. Bukan begitu, Hana. Sudahlah, potong Hana tegas. Kamu yang memintaku untuk mengurus hidupku sendiri. Dan aku sudah melakukannya. Sekarang, aku minta kamu lakukan hal yang sama. Urus hidupmu sendiri, urus keluargamu sendiri, dan jangan pernah lagi muncul di hadapanku. Karena mulai hari ini, aku bukan lagi penopang siapapun kecuali diriku sendiri. Hana masuk ke dalam mobil, menutup pintunya dengan suara yang mantap. Ia melaju pergi,
meninggalkan Aris yang terpaku di depan rumah kosong itu. Aris melihat papan yang terpasang di pagar rumah. Terjual. Ia baru saja kehilangan segalanya. Istri yang tulus, rumah yang nyaman, dan harga diri yang ia hancurkan sendiri. Hana menyetir dengan perasaan ringan. Ia melihat wajahnya di spion tengah. Ia melihat seorang wanita yang kuat, mandiri, dan merdeka. Ia menyadari bahwa cinta seharusnya tidak membuat seseorang menjadi penopang yang tidak dihargai, melainkan mitra yang saling menguatkan. Sore itu, Hana mengunjungi makam ayahnya. Ia meletakkan bunga segar dan berbisik pelan. "Ayah, Hana sudah mengambil kembali kebahagiaan Hana. Hana tidak akan membiarkan siapapun menginjak harga diri kita lagi." Kisah Hana bukan sekadar tentang balas dendam, melainkan tentang penemuan kembali jati diri. Ia membuktikan bahwa emas yang diletakkan di lumpur tetaplah emas. Namun lumpur yang mencoba menutupi emas itu akan hanyut saat hujan datang. Hana adalah emas itu, dan kini ia bersinar lebih terang dari sebelumnya, berdiri tegak di atas kakinya sendiri, siap menyambut masa depan yang sepenuhnya miliknya. Tamat.